Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Dayanti dengan NIM 240600037 akan membahas tentang bab 2 Ekonomi Pembangunan Komparatif. Yaitu kita akan membahas yang pertama, definisi negara berkembang, yang kedua, indikator utama pembangunan, ketiga, ukuran holistik tingkat kehidupan dan kapabilitas, keempat, karakteristik negara berkembang, kelima, bagaimana perbedaan negara berpendapatan rendah hari ini dengan negara maju saat awalnya. Yang keenam, apakah standar kehidupan negara berkembang dan negara maju dapat disetarakan? Dan yang ketujuh, penyebab jangka panjang pembangunan komparatif. Yang ke-8 yaitu kesimpulan. Satu, mendefinisikan negara berkembang. Menurut Mulyani 2017, negara yang sedang berkembang adalah negara yang memiliki standar hidup rendah, yaitu sektor industri yang kurang berkembang, kualitas sumber daya manusia pada tingkatan menengah dan menengah ke bawah, serta pendapatan per kapita yang rendah. Menurut kamus Cambridge adalah a country with little industrial and economic activity and where people generally have low income, di mana negara sedang berkembang adalah suatu negara dengan sedikit kegiatan ekonomi dan industri, dan umumnya penduduknya memiliki pendapatan yang rendah. Cara paling umum untuk mendefinisikan negara berkembang adalah dengan menggunakan pendapatan per kapita beberapa lembaga internasional yang meliputi OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah menyusun klasifikasi negara berdasarkan status ekonominya. Tetapi sistem yang paling dikenal luas adalah yang dibuat oleh International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD yang lebih dikenal sebagai Bank Dunia atau World Bank. Dalam klasifikasi Bank Dunia atau World Bank 2010, 210 negara dengan jumlah penduduk sedikitnya 30.000 diperingkat berdasarkan tingkat pendapatan nasional bruto per kapita, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, negara berpendapatan rendah atau Low Income Country atau LEC. 2. Negara berpendapatan menengah ke bawah atau Low Middle Income Country. 3. Negara berpendapatan menengah atas atau Upper Middle Income Country. Negara OECD berpendapatan tinggi atau High Income OECD Country. Kedua yaitu indikator dasar pembangunan, pendapatan real, kesehatan, dan pendidikan. Ada beberapa indikator dasar atas 3 segi pembangunan, yaitu pendapatan real per kapita yang disesuaikan oleh dengan daya beli atau purchasing power. Kesehatan sebagaimana yang diukur dari tingkat harapan hidup, asupan nutrisi, dan tingkat mortalitas anak serta pencapaian pendidikan. Sebagaimana yang diukur dengan tingkat melek aksara dan tingkat pendidikan atau lama pendidikan di sekolah. Selanjutnya yaitu yang ketiga, ukuran holistik taraf hidup dan kapabilitas. Indikator yang paling luas digunakan untuk mengukur status komparatif pembangunan sosial ekonomi
yang disajikan dalam laporan tahunan UNDP yang berjudul Human Development Report atau Laporan Pembangunan Manusia. Inti semua laporan ini yang dimulai pada tahun 1990. Pada tahun 1990 adalah pembuatan dan penyempurnaan Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index. HDI memeringkat semua negara dengan skala 0 atau pembangunan manusia terendah sampai 1 pembangunan manusia tertinggi. Berdasarkan pada 3 tujuan atau produk akhir pembangunan, yaitu 1. Masa hidup yang diukur melalui harapan hidup setelah lahir. 2. Pengetahuan yang diukur dengan bobot rata-rata tingkat melek aksara orang dewasa dengan bobot 2/3 dan rasio partisipasi sekolah bruto dengan bobot 1/3. Yang ketiga yaitu standar hidup yang diukur berdasarkan produk domestik bruto per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli mata uang setiap negara yang nilainya berbeda-beda, untuk mencerminkan biaya hidup dengan asumsi utilitas marginal yang semakin menurun atau diminishing marginal utility pendapatan. Selanjutnya, yang keempat, yaitu karakteristik negara berkembang, keragaman dalam kesamaan, standar hidup, dan produktivitas yang lebih rendah. Pendapatan perbedaan produktivitas antara negara-negara maju seperti Amerika Serikat dengan negara-negara berkembang seperti India dan Republik Demokratik Kongo. Negara-negara berpendapatan yang paling rendah dapat menghadapi lingkaran setan karena pendapatan rendah dapat menyebabkan rendahnya investasi di negara tersebut. Oleh Gunnar Myrdal atau pemenang hadiah Nobel. Keadaan ini dinamakan kausalitas yang melingkar dan kumulatif, atau circular and cumulatification. Selanjutnya yaitu tingkat modal manusia yang lebih rendah. Modal manusia yaitu seperti kesehatan, pendidikan, dan keterampilan yang merupakan hal penting bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan indikator harapan hidup, tingkat nutrisi, dan indikator melek aksara, tingkat mortalitas anak di bawah usia 5 tahun 17 kali lebih banyak di negara-negara berkembang dibandingkan dengan negara-negara maju. Terdapat sinergi yang kuat antara kemajuan di bidang kesehatan dengan pendidikan, yaitu sebagai contoh, tingkat mortalitas anak di bawah usia 5 tahun yang menurun ketika tingkat pendidikan ibu meningkat. Selanjutnya yaitu tingkat ketimpangan dan kemiskinan absolut yang lebih tinggi. Kemiskinan absolut atau absolute poverty adalah di mana situasi ketidakmampuan atau kemampuan yang sangat minim dalam memenuhi kebutuhan pokok subsisten berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pelayanan kesehatan dasar. Kemiskinan ekstrem merupakan kegetiran yang dahsyat dalam kehidupan manusia, sehingga upaya untuk menanggulangi merupakan prioritas pembangunan internasional. Selanjutnya yaitu fraksionalisasi sosial yang lebih besar. Fraksionalisasi atau fractionalization adalah perbedaan signifikan dalam Hellenistik, bahasa, dan bentuk pengelompokan sosial lainnya di suatu negara. Negara-negara berpendapatan rendah yang sering memiliki fraksionalisasi itu ada kalanya dapat menimbulkan pertikaian masyarakat dan konflik sosial, sehingga
banyak menguras energi masyarakat untuk melakukan akomodasi politik, rekonsiliasi sosial, bahkan konsolidasi nasional. Semakin besar perbedaan etnis, bahasa, dan agama di suatu negara, makin besar kemungkinan terjadinya pertikaian internal dan ketidakstabilannya politik. Selanjutnya yaitu jumlah penduduk di pedesaan yang lebih besar namun memiliki tingkat migrasi dari desa ke kota yang cepat. Salah satu tonggak pembangunan ekonomi adalah pergeseran dari pertanian ke produksi barang dan jasa. Di negara berkembang, sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan yang identik dengan ketiadaan pasar, keterbatasan informasi, dan stratifikasi sosial. Selanjutnya, tingkat industrialisasi dan ekspor barang yang lebih rendah. Industrialisasi berkaitan dengan produktivitas dan pendapatan yang tinggi, serta menjadi tonggak modernisasi dan kekuatan ekonomi nasional. Negara berkembang ekspor barang primer seperti hasil pertanian dan pembangunan, sedangkan negara maju mengekspor barang manufaktur. Selanjutnya yaitu kondisi geografis yang menghambat. Negara-negara tak berpantai di Afrika yang berpendapatan lebih rendah dibandingkan dengan negara yang berpantai. Negara-negara berkembang pada umumnya berada di daerah tropis dan subtropis, sehingga banyak mengalami masalah hama, parasit, serta penyakit endemik seperti malaria dan suhu yang sangat panas. Pemanasan global yang berdampak paling besar pada negara Afrika dan Asia Selatan. Namun, keadaan geografi bukan takdir yang tidak dapat diperbaiki. Sebagai contoh, seperti negara Singapura yang berpendapatan tinggi terletak di Khatulistiwa. Selanjutnya itu pasar yang terbelakang. Beberapa aspek yang menyebabkan keterbelakangan pasar itu ada 3. Pertama, sistem hukum yang dapat menegakkan kontrak dan mengesahkan hak milik. Yang kedua, mata uang yang stabil dan terpercaya. Yang ketiga, infrastruktur, jalan, dan utilitas yang dapat memperkecil biaya transportasi dan komunikasi antar wilayah. Infrastruktur adalah fasilitas yang memungkinkan adanya kegiatan ekonomi dan pasar seperti jaringan transportasi, komunikasi dan distribusi, utilitas, air, saluran air, dan sistem persediaan energi. Pasar tak sempurna adalah suatu pasar yang dimana asumsi teoritis persaingan sempurna tidak berlaku, misalnya karena sedikitnya jumlah pembeli dan penjual, hambatan untuk masuk dan informasi yang tak lengkap. Informasi yang tak lengkap adalah ketiadaan informasi yang dibutuhkan produsen dan konsumen untuk mengambil keputusan secara efisien. Pasar yang tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya yaitu dampak kolonial yang tersisa dan hubungan internasional yang tidak setara. Kebanyakan negara berkembang adalah negara bekas jajahan negara Eropa atau negara asing lainnya. Dekolonisasi adalah salah satu peristiwa sejarah dan geopolitik paling penting setelah Perang Dunia Kedua. Lebih dari 80 bekas koloni Eropa telah menjadi anggota PBB. Akan tetapi, dampak era kolonial masih tersisa
di banyak negara berkembang. Beberapa dasawarsa setelah kemerdekaannya, terutama di negara-negara yang paling terbelakang, penguasa kolonial Eropa telah menimbulkan dampak dramatis dan bertahan lama terhadap perekonomian serta struktur politik dan kelembagaan di daerah koloni, dengan mengenakan 3 gagasan yang kuat dan menggoyahkan tradisi, yaitu hak milik pribadi, kedua, pajak pribadi, dan 3 yaitu persyaratan bahwa pajak harus dibayar dalam bentuk uang, bukan hasil bumi. Selanjutnya, itu yang kelima, perbedaan antara negara berpendapatan rendah saat ini dengan negara maju pada tahap awalnya. Dalam banyak hal yang signifikan, posisi negara-negara berkembang dewasa ini berbeda dari negara maju masa kini. Ketika negara maju itu mulai memasuki era pertumbuhan ekonomi modernnya, kita dapat mengidentifikasi 8 perbedaan penting. Pertama, anugerah sumber daya alam dan manusia. 2. Pendapatan per kapita dan tingkat GDP dalam kaitannya dengan negara-negara lain di dunia. Yang ketiga, iklim. Dan anugerah sumber daya alam dan manusia. Beberapa negara berkembang mendapat anugerah cadangan minyak, mineral, dan bahan baku yang berlimpah, yang makin banyak dibutuhkan dunia. Akan tetapi, hampir semua negara kurang maju, khususnya di Asia, yang merupakan negara tinggal lebih dari setengah penduduk dunia tidak memiliki sumber daya alam yang memadai. Perbedaan iklim. Hampir semua negara berkembang berada di iklim tropis dan subtropis. Negara-negara yang perekonomiannya maju terletak di zona beriklim sedang. Sekalipun ketimpangan sosial dan faktor lokasi negara-negara berkembang, negara lebih dari sekedar kebetulan. Temperatur dan kelembapan ekstrim di negara-negara miskin juga telah berkontribusi terhadap kemerosotan kualitas lahan dan pesatnya penyusutan banyak sumber daya alam. Iklim seperti ini juga menyebabkan rendahnya produktivitas tanaman pangan tertentu, melemahkan regenerasi pertumbuhan hutan, dan menyebabkan buruknya kesehatan ternak. Suhu panas dan kelembapan ekstrim tidak hanya mengurangi kenyamanan pekerja, tapi juga menurunkan kesehatan mereka, mengurangi semangat kerja, dan memperendah produktivitas dan efisien. Jumlah, distribusi, dan pertumbuhan penduduk. Dalam bagian ini cukup dikemukakan bahwa jumlah, kepadatan, dan pertumbuhan penduduk merupakan perbedaan yang penting antara negara yang belum terlalu maju dengan negara maju sebelum dan selama tahun-tahun awal pertumbuhan mereka. Negara-negara barat mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat lambat ketika industrialisasi berlangsung. Meningkatnya angka pertumbuhan penduduk terutama diakibatkan oleh penurunan tingkat kematian dan juga karena tingkat kelahiran yang meningkat perlahan. Akan tetapi tidak pernah terjadi angka polusi melebihi 2% per tahun. Di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, rata-rata umumnya lebih rendah dari angka itu. Sebaliknya, jumlah penduduk yang banyak di negara-negara berkembang telah meningkat lebih dari 2,5% per tahun dalam dasawarsa belakangan ini, dan beberapa di negara-negara itu memiliki angka pertambahan penduduk yang masih meningkat cepat dewasa ini. Selanjutnya itu peran histori migrasi internasional. Karakteristik utama terjadinya emigrasi internasional sampai dengan Perang Dunia Pertama adalah
jarak jauh dan permanen pada PHD sejak Perang Dunia Kedua, menunjukkan terjadinya migrasi internasional di negara-negara Eropa sendiri yang pada dasarnya tidak jauh dan sebagian besar bersifat sementara. Akan tetapi, faktor ekonomi yang mendorong peningkatan jumlah orang migrasi pada dasarnya sama, yaitu selama tahun 1950-an, yang khususnya pada tahun 1960-an terjadi kelebihan tenaga kerja pedesaan di Italia Selatan, Yunani, dan Turki, sehingga mereka berdayung membanjiri wilayah-wilayah yang mengalami kekurangan tenaga kerja, terutama ke Jerman Barat dan Swiss. Peran serupa telah terjadi mengikuti perluasan Uni Eropa. Fakta menunjukkan bahwa migrasi ini terjadi dari wilayah surplus tenaga kerja di Eropa Selatan dan Tenggara yang bersifat permanen maupun tidak permanen, dan telah memberi manfaat ganda yang berharga bagi wilayah-wilayah relatif demikian tempat asal para pekerja terampil yang bermigrasi ini. Selanjutnya yaitu stimulus pertumbuhan perdagangan internasional. Perdagangan bebas atau free trade internasional telah disebutkan sebagai mesin pertumbuhan yang mendorong pembangunan negara-negara yang sekarang maju perekonomiannya. Selama abad ke-19 dan awal abad ke-20, negara-negara berkembang menghadapi suatu situasi yang sangat berbeda di abad ke-20. Dengan pengecualian beberapa negara Asia yang berhasil, negara-negara berkembang yang bukan mengekspor minyak, dan bahkan beberapa negara-negara pengekspor minyak, menghadapi kesulitan berat dalam upaya mengacu laju pertumbuhan ekonomi yang pesat. Atas dasar perdagangan bebas ekspor, mereka meningkat tetapi biasanya tidak secepat eksporma negara maju. Nilai tukar perdagangan atau terms of trade, yaitu harga yang diperoleh untuk barang ekspor mereka dibandingkan dengan harga yang harus mereka bayar untuk nilai ekspor, telah menurun selama beberapa dasawarsa. Selanjutnya yaitu kemampuan penelitian dan pengembangan ilmu dasar dan teknologi. Proses kemajuan ilmu dan teknologi sangat berkonsentrasi di negara-negara kaya, meski Cina dan India telah muncul sebagai tujuan bagi kegiatan penelitian dan pengembangan (NIDBAG) atau Research and Development (R&D). Sejumlah perusahaan multinasional dana penelitian disediakan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi dan teknologi negara kaya yang bersangkutan sesuai dengan prioritas ekonomi dan dukungan sumber daya mereka sendiri. Selanjutnya yaitu efektivitas lembaga domestik. Perbedaan lain antara kebanyakan negara berkembang dan negara maju pada tahap awal pembangunan ekonomi mereka terletak pada aktivitas lembaga ekonomi, politik, dan sosial domestik. Pada awal industrialisasi, banyak negara maju, terutama Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada, telah memiliki peraturan ekonomi yang menyediakan akses relatif besar pada peluang ekonomi bagi orang-orang yang ingin berwirausaha. Negara-negara maju pada umumnya juga menikmati stabilitas yang relatif lebih mantap dan lembaga-lembaga sosial yang lebih fleksibel. Dengan akses mobilitas yang lebih luas, negara-negara pada umumnya muncul secara lebih terorganisasi dalam periode yang lebih lama di wilayah-wilayah maju, dan konsolidasi sebagai negara-negara umumnya terjadi sebelum era industri. Sebaliknya, khususnya di Afrika, batas negara ditentukan secara semena-mena oleh kekuatan kolonial.
Yang keenam yaitu apakah standar hidup negara berkembang dan negara maju semakin mendekati kesetaraan? Konvergensi peran pendapatan per kapita atau output untuk meningkatkan lebih cepat di negara-negara berpendapatan rendah daripada di negara-negara yang berpendapatan tinggi, sehingga negara-negara yang berpendapatan rendah semakin lama semakin dapat menyusul jika negara-negara diandaikan konvergensi tidak dalam semua hal tetapi secara dengan syarat hal-hal lainnya sama, terutama tingkat tabungan pertumbuhan tenaga kerja dan teknologi produksi. Maka istilah yang digunakan adalah konvergensi bersyarat. Ada tidaknya konvergensi dalam ekonomi dunia sekarang tergantung pada dua cara pengajuan. Pertanyaan apa menurut pendapatan rata-rata negara atau menurut masing-masing orang. Memandang dunia seolah-olah hanya merupakan satu negara. Dan apa kabar fokus pada kesenjangan relatif atau kesenjangan absolut. Selanjutnya yaitu konvergensi relatif negara, yaitu pendekatan yang diterapkan secara luas adalah dalam hanya mengaji pada negara-negara yang lebih miskin, mengalami pertumbuhan lebih cepat daripada negara yang lebih kaya. Jika negara-negara miskin itu telah berada pada jalan yang akhirnya akan memungkinkan mereka untuk menyusul tingkat pendapatan negara-negara kaya. Konvergensi absolut negara dengan pertumbuhan pas saat berlangsung di Cina akhir-akhir ini, begitu juga dengan akselerasi pertumbuhan di Asia Selatan. Wilayah-wilayah ini berada di jalur menuju konvergensi relatif negara. Sebagai contoh, dalam periode pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2003, dengan pendapatan negara OECD berpendapatan tinggi tumbuh besar 24%, pendapatan Asia Selatan tumbuh 56% dan Cina 196%. Konvergensi dunia sebagai satu negara. Pendekatan akhir yang sangat berbeda untuk mempelajari konvergensi adalah dengan mengasumsikan bahwa dunia seolah-olah merupakan suatu negara. Dalam studi pertama yang dilakukan Branko Milanovic yang menggabungkan semua data rumah tangga dari seluruh dunia dan menyimpulkan bahwa ketimpangan global meningkat tajam selama periode pada tahun 1988 sampai dengan 1993. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, penyebab jangka panjang pembangunan komparatif. Lembaga ekonomi atau economic institution yang memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi didefinisikan oleh pemenang Nobel Douglas North sebagai aturan main, the rules of game, kehidupan. Lembaga ekonomi hambatan yang diadakan manusia yang membentuk interaksi atau aturan main dalam perekonomian mencakup aturan formal yang dimuat dalam konstitusi, hukum kontra, dan regulasi pasar, aturan yang tercermin dalam norma-norma berlaku, nilai-nilai kebiasaan, dan cara yang umumnya diterima dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Negara-negara berkembang dapat diklasifikasikan menurut tingkat pendapatan atau LIC, LMIC, dan UMIC, dan juga menurut seberapa besar peranan industri dalam perekonomian dan ekspor. Negara-negara berkembang menghadapi masalah keterbelakangan, kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, dan produktivitas yang rendah, serta standar hidup yang rendah, transformasi ekonomi yang mengabaikan sektor pertanian dan penduduk pedesaan, tergantungan pada ekspor komoditi primer. Untuk itu, negara-negara berkembang perlu melakukan pembangunan
tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan real per kapita, tapi juga pendidikan dan kesehatan. Disinilah pentingnya pembangunan manusia dengan indikator Human Development Index atau HDI. Sekian hasil penjelasan dari materi bab 2 ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.